Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta PKKMB 2020 Teknik Industri, minta tolong untuk ingetin teman seangkatannya untuk bergabung di dalam forum yang kali ini akan dijelaskan oleh Ibu Rani. Sama jangan lupa untuk isi absen di kolom chat. Terima kasih. Halo, cek. Cek. Masuk. Mohon maaf Ibu Rani, untuk total mahasiswa Teknik Industri 2020 ada 73 orang. Sekarang masih 61 orang yang join. Mau ditunggu dulu atau gimana, Bu? Kalau saya mulai aja kali ya, karena sudah lebih dari 70% ya. Iya, Bu. Oke. Sudah. Oke. Saya searching dulu. Ibu, saya buka dulu ya, Bu. Oh iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Maula Nur Latifah, angkatan 2017. Di sini saya menjadi moderator dalam acara kegiatan. Dan di sini ada teman saya juga yang jadi moderator. Kepada Aryo dipersilakan untuk mengenalkan dirinya. Ya, terima kasih Mbak Maula atas waktunya. Perkenalkan, nama aku Aryo Putra Prasetyo dari Teknik Geologi 2019. Pada saat ini akan menjadi moderator bersama Mbak Maula di acara kali ini. Selanjutnya, acara ini akan dijelaskan oleh Ibu Rani mengenai perkenalan Laboratorium Teknik Industri. Kepada Ibu Rani, saya persilakan. Untuk teman-teman yang masih aktif mic-nya, tolong dimatikan terlebih dahulu selama proses acara berlangsung. Share screen saya sudah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Kelihatan, Bu. Sudah, oke. Jadi ini sebelum kita mulai ya, boleh di-mute dulu untuk seluruh peserta. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan, monggo di-unmute. Kemudian nanti setelah moderator memberikan ini ya, dipersilahkan. Kemudian saya sarankan untuk off kamera. Jadi ini kita sama-sama menghemat kuota lah ya. Kalau ada yang bergerak itu makan kuota lebih banyak. Jadi semua kalau bisa off kamera. Nanti kalau ada mau bertanya bisa di-on-kan. Gitu. Kemudian ini mungkin bantuin kakak tingkat ya. Jadi absen di chat, monggo bisa dimonitor kehadirannya. Kemudian siapkan satu browser yang terbuka apapun, yang bisa di HP, bisa di laptop, menyesuaikan aja mau Mozilla, mau apapun, satu browser terbuka. Mungkin itu yang dari saya. Boleh saya mulai ya? Kakak tingkat tadi namanya siapa? Maaf. Saya namanya Maula, Ibu. Maula ya, Maula. Nggak sama Mas Aryo ya? Iya, Ibu. Oke, mungkin boleh dimatikan dulu adik-adik supaya saya juga jaringan kurang bagus di sini. Boleh tidur-tiduran, boleh, tapi jangan tidur beneran. Baik, Bu. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, alhamdulillah ya kita bisa bertemu walaupun daring. Jadi biasanya saya yang masuk ke ruangan kelas-kelas, tapi ini kita bisa ngumpul bareng lah ya satu kelas di PKKMB Fakultas Teknik. Nah, tadi pagi sudah ya Bu Maria, beliau menjelaskan tentang program studi teknik industri, beliau sebagai ketua jurusan. Jadi tingkatan tertinggi di program studi adalah ketua jurusan. Nah, di sini saya diberikan amanah untuk menjelaskan tentang laboratorium teknik industri. Nama saya Rani Aulia Imran. Mungkin nanti saya jelaskan lebih banyak. Saya ucapkan dulu selamat datang ya mahasiswa baru 2020. Kita belum pernah ketemu, baru pertama kali ini ketemu dan mungkin malah nggak bisa tatap muka beneran gitu. Kalau dulu saya sukanya bikin kuis, jadi mahasiswa baru saya bikin kuis. Nah, sekarang mau nggak mau harus online kuisnya. Nah, kalau boleh buka www.menti.com di browser masing-masing, bisa di HP, di laptop mana aja. Terus masukkan kodenya 936473. Nggak ada benar salah loh ya. Itu monggo kalau ada yang sudah buka bisa diisi. Buat perkenalan lah ya, kan nggak sempat nanya-nanya. Kalau dulu saya minta perkenalan satu-satu, tapi kalau sekarang dalam 2 jam nanti selesainya besok. Oke, monggo bisa diisi nggak ya? Sudah? Baru 27 Sudah. orang? Sudah, Bu. Dari 61, 60 berapa? 66. Saya tutup dulu screen sebentar. Ya, nah, ini hasilnya tadi ya. Baru 38. Ayo, lanjut, lanjut. Yang belum isi, monggo diisi. Kalau memang banyak dari Jawa ya, Jawa Madura, Sumatera ada, lainnya ada. Ini lainnya dari mana ya? Luar negeri jangan-jangan. Wah, langsung Jawa semua ini. Oke, saya pesan lagi. Sudah kelihatan belum ya slide-nya tadi? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Oke. Yang agak ini koneksinya sabar aja ya. Oke, alhamdulillah ya tadi terakhir ada 56 orang yang saya crop. 56. Dan ada yang sebagian besar yang dari Jawa ya. Luar biasa. Ada yang lainnya nih saya nggak tahu dari mana. Ada yang dari Sumatera, ada juga yang dari Papua. Wah, jauh sekali. Oke, ini kenapa saya tanyakan? Karena kita tidak kenal maka tak sayang gitu kan katanya. Jadi mungkin saya nggak bisa kenal kalian satu-satu per nama, mungkin kita bisa sama-sama ya satu daerah lah, satu Indonesia. Oke, jadi perkenalkan dulu sebelum saya masuk materi, nama saya Rania Aulia Imran. Saya S1 di Teknik Industri Unhas Makassar, kemudian S2-nya di ITB Bandung. Saya lanjutkan profesi insinyur. Kemudian saya juga punya pengalaman kerja di beberapa tempat. Yang pertama di pertambangan nikel di bidang logistik, kemudian jadi konsultan di lembaga konsultannya ITB. Sempat juga jadi dosen di Unhas karena alumni suruh balik dulu katanya. Terus alhamdulillah saya dapat kesempatan jadi dosen tetap di Unsud sampai sekarang.
Dan saya melanjutkan Bu Maria. Bu Maria sampai 2018 sebagai kepala lab. Nah, saya melanjutkan beliau. Mungkin sama dengan mahasiswa ya, ada komunitas. Saya juga masuk komunitas perhimpunan ergonomi, kemudian saya pengurus badan kerjasama di Jawa Tengah sampai saat ini, sampai nanti Oktober, karena kita akan kongres. Oke, nah tadi sudah ketemu ya dengan Bu Maria. Nah, Bu Maria sebagai ketua jurusan, beliau melapor ke dekan. Jadi atasannya beliau adalah dekan. Sedangkan saya kepala laboratorium karena masuknya akademik, atasan saya Bu Maria dengan Pak Acep sebagai wakil bidang akademik, wakil dekan. Oke, nah kita masuk ke profil laboratorium. Ini sayang sekali ya kita nggak bisa jalan-jalan, tapi laboratorium teknik industri ada di gedung D, ada gedung A, B, C, D, E, itu kita di gedung D. Semoga nanti ada gedung baru, kita juga dapat tambahan lagi. Nah, sebelum saya masuk materi, bisa buka lagi Mentimeternya. Kita masuk ke slide kedua. Di situ ada pertanyaan, bagaimana Anda belajar berenang? Mohon diisi, sejujur-jujurnya ya. Saya stop sharing dulu. Oke. Ada 56 orang yang mengisi. Nah, bisa kelihatan ya, kenapa nggak belajar berenang pakai baca buku? Bisa nggak kira-kira? Mau belajar renang, mau belajar sepeda, dan lain sebagainya, ada skill atau keahlian yang harus kita pelajari memang dengan kita beraktivitas, bukan kegiatan yang ingin kita pelajari. Nah, saya share screen dulu. Nah, sebelum saya share ya, bentar, lupa. Oke, ini ya tadi kenapa kita belajar berenang pakai praktek ya? Mau nggak mau harus praktek. Bisa aja kita baca buku, oh caranya berenang, tarik tangan ke depan, terus nanti air digayung ke belakang. Itu pahamnya dari mana yang seperti itu? Makanya kalau kalau kita ingin menguasai suatu keahlian, bentuknya skill dari menggunakan tubuh kita, itu harus dengan praktik. Nah, makanya di perkuliahan juga sama. Mungkin di SMA juga gitu ya, ada pelajaran praktek, ada pelajaran yang di kelas. Nah, kuliah juga sama sebenarnya. Ada yang teori, yang pakai latihan soal, materi hafalan mungkin. Ada juga yang praktek, bisa uji coba, bisa simulasi atau kasus. Ini saya sudah kelihatan ya PPT-nya. Sudah, Bu. Ya, oke, alhamdulillah. Oke, nah teori-teori mungkin ada yang sudah pernah kalian dapat, misalnya kimia, fisika, atau kita nggak ada biologi ya, material teknik, pengantar teknik industri, psikologi, semua ini kebanyakan hafalan atau mungkin sampai latihan soal. Nah, beda dengan yang mata kuliah praktek, misalnya menggambar, terus statistik, pakai software, nggak mungkin kita baca buku, terus proses manufaktur, pemrograman, belajar komputer, kita harus pakai komputernya. Nggak bisa, oh nanti klik sebelah kiri, nanti klik sebelah kanan untuk melakukan fungsi ini, itu nggak bisa. Jadi kita harus coba lihat tampilannya seperti apa. Dan mata kuliah lainnya, ini hanya sebagian. Nah, untuk di teknik industri, dari kurikulum ini dapat panduan semua kan ya. Jadi di situ kita bisa lihat ada mata kuliah yang ada prakteknya sebenarnya. Tapi nggak semua jadi praktikum, karena terlalu banyak nanti mata kuliah praktikum jadi D3. D3, D4 mereka fokus memang praktikum. Kalau kita ada yang harus kita jalankan praktikum, ada yang cukup tugas besar, misalnya ada proyek diberikan dosen, nanti diselesaikan sampai
mahasiswa itu paham gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada mata kuliah praktikum yang saya centang-centang, ada yang bentuknya tugas besar. Nah, misalnya gambar teknik, itu kita nggak ada praktikum, tapi ada tugas besar. Misalnya nanti ada tugas suruh menggambar di kertas, hasilnya dikumpulkan, atau dengan menggunakan software tertentu, disuruh bikin produk tertentu. Gitu. Sampai selanjutnya. Nah, kita bisa lihat di sini, untuk kurikulum 2015, praktikum kita ada 5. Nah, saya perkenalkan satu-satu ya. Praktikum yang pertama itu ada kimia fisika. Dasarnya mungkin kalian sudah dapat ya, fisika dasar sama kimia. Untuk fisika dasar 2 ini barengan, ngambilnya sama praktikumnya. Jadi jalan bareng lah. Intinya kayak pengukuran arus, dan lain sebagainya yang mungkin kalian sudah dapatkan di fisika. Dan yang berbeda, kalau di teknik industri Unsut ini kita ada kerjasama dengan PTPN Krumput, perkebunan ya. Jadi mereka menggunakan prinsip fisika dan kimia di pelaksanaan proses produksinya mereka. Makanya kita alhamdulillah mendapat kesempatan untuk tiap mahasiswa bisa jalan-jalan ke sana, ngelihat proses produksinya, dan penerapan kimia fisika di industri itu seperti apa gitu. Cuman kemarin itu karena bisnya kecil ya, jadi kita biasanya 2 kloter, yang 1 kloter berangkat, yang kloter kedua pas COVID. Jadi ada kakak tingkatmu yang tidak bisa berangkat, 1 bus. Semoga nanti ini segera reda ya pandemi, jadi nanti kalian bisa ke sini, bisa jalan-jalan. Oke, praktikum yang kedua ada pemrograman komputer. Nah, ini kita pakainya Visual Basic dari awal membentuk flowchart. Mungkin ada nggak ya di sini yang sudah dapat cara bikin flowchart, alur data gitu? Belum, Bu. Sudah, Bu. Ada Belum. berapa sudah ya? Oh ya, oke. Mungkin yang sudah, mungkin ada kebayang ya. Nanti kalau bikin ada bulat untuk start, terus turun, nanti jadi misalnya memasukkan data input, terus panah turun lagi, dan seperti itu. Nah, dari awal membentuk flowchart, terus sampai dia membentuk interface secara simple. Kita bisa lihat ya itu. Nanti kan diajarin, nggak kalian dilepas sendiri, tapi ada asisten. Nah, kebetulan yang semester lalu juga pas COVID, jadi bimbingannya harus online. Ini Bu Maria yang sedang memberikan materi tentang praktikumnya. Terus yang ketiga, ada proses manufaktur. Di sini dasar mata kuliahnya itu ada 2, material teknik yang bahasnya tentang material-material, ada logam, ada keramik, dan lain sebagainya. Terus ada proses manufaktur, proses-proses dalam mengolah bahan. Nah, ini yang pegang adalah Pak Indro. Tiap praktikum ada modulnya, jadi yang saya tunjukkan ini dia sudah per modul, ada modul bangku, ada modul mesin scrap, dan lain sebagainya. Nah, ini tahun ini belum bisa terlaksana, soalnya kita kerjasama dengan IPT Logam di Purbalingga, dan mereka sementara tutup, tidak menjalankan seperti biasanya lah aktivitas produksinya. Jadi kita nggak bisa lihat. Biasanya kita ke mereka per kelompok, mungkin 2 kelompok saya 1 hari, itu mereka nyoba semua mesin yang ada di sana gitu. Ada produk yang simple tapi mereka bisa buat. Sayang ini belum bisa berjalan. Harapan kami juga tahun depan sudah bisa, jadi bisa nggak numpuk-numpuk lah mata kuliah praktikumnya, kasihan juga. Kenapa saya curhat ya? Disitulah. Oke, ini praktikum selanjutnya ada praktikum ergonomi dan persija. Ini mata kuliahnya ada ergonomi dan perancangan sistem kerja. Pada dasarnya ini praktikum yang terkait dengan manusia. Ini contohnya ya, ada yang pegang kayak penggaris di pundak, itu mereka lagi ngitung lebar pundak dari ini responden yang nyebutnya, atau ke mahasiswa. Jadi kalau ergonomi itu semua yang terkait dengan manusia selama bekerja, ukuran tubuh, bisa ini ada yang di treadmill, kita hitung kalau berapa lama dia berlari, dia capek, berapa lama waktu istirahatnya, gitu-gitu. Nah, ini masing-masing ada modulnya juga.
Oke, kemudian dilanjutkan dengan praktikum simulasi. Ini ada 2 mata kuliah dasarnya. Ada permodelan untuk membuat tadi kayak flowchart juga, tapi untuk memodelkan suatu kondisi. Misalnya kalau bahan baku, bentar. Nah, ini ada bahan baku diolah mesin jadi produk. Nah, ini kita kan biasanya nggak tahu ya, asal terima produknya aja. Misalnya apa ya bagusnya? Kursi lah ya, kursi. Kalau di kursi ternyata harus dipotong dulu. Ternyata harus kok dilas. Kursi dipotong, terus dihaluskan, terus dirakit. Berapa lama masing-masing? Bisa nggak dipotong itu pakai mesin baru jadi lebih cepat? Atau yang ini nggak usah, dia langsung 1 kali, dan lain sebagainya. Nah, banyak alternatif untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Nah, itu kita nggak bisa nyoba satu-satu. Apalagi kalau misalnya produknya 2000 gitu ya. Mau dicoba satu-satu, ini nanti kalau misalnya kita ganti mesin A, ini mesin B, mesin C, nah itu nggak bisa. Makanya kita perlu namanya simulasi. Bisa nggak kalau kita buatkan model tertentu supaya ngitungnya lebih cepat. Gitu, seperti itu. Ini ada ya contohnya kasus pencucian mobil, kasus prioritas produk, restoran dengan banyak pelayan. Kalau yang suka main dinner desk mungkin paham nih. Restoran kalau banyak uh, apa pembelinya gimana jadinya. Antrian bank juga bisa. Oke, saya tutup pointernya dulu. Oke, nah tadi sudah 5 praktikum ya. Alhamdulillah kita ada yang namanya asisten laboratorium. Jadi tiap tahun biasanya ada 8 orang. Ini yang sebelah kiri itu angkatan 17, yang sebelah kanan angkatan 18. Biasanya kita terus menerus 4 orang 4 orang. Nah, mereka yang membantu saya untuk keseluruhan 5 praktikum itu. Jadi bertahap. Ada praktikum yang dilaksanakan semester genap, ada yang dilaksanakan di semester ganjil, dan mereka yang bantu saya dan dosen pengampu. Makanya ada beberapa tugas untuk asisten laboratorium. Yang pertama, koordinasi dengan saya, dengan dosen pengampu membuat jadwal praktikum. Dan ini berkoordinasi juga dengan mahasiswa yang akan praktikum, karena jadwal mata kuliah beda-beda ya. Ada yang kelas A, kelas B, asistennya juga ada yang bisa, ada yang enggak, dosennya juga seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dia butuh alat, butuh bahan, atau butuh ruangan, ini harus minjem dulu. Jadi mereka harus menyiapkan. Kemudian kalau sudah jelas jadwalnya, sudah jelas kebutuhannya, kita lakukan pemberitahuan kepada mahasiswa. Itu sosialisasi praktikum, technical meeting kita biasa sebutnya. Baru kalau sudah jalan praktikum, ada pretest, kemudian ada pembimbingan oleh asisten sesuai dengan kelompoknya, dan asisten juga bikin laporan. Mereka ngisi absensi, logbook. Kemudian kalau mahasiswa sudah ngirim laporan, kemudian sudah ada nilainya, harus diberikan kepada pengampu untuk komponen nilai yang mereka pegang. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Kalau belum, ada ya? Saya nggak bisa buka chat nih kalau sambil merasa. Oke, belum ada ya? Belum, Bu. Oke. Oke, saya lanjut aja ya. Kemudian selama praktikum, biasanya kita kan di lab. Nah, kalau di lab itu ada tata tertib yang harus dipenuhi. Selama penggunaan lab, tidak boleh merokok di sekitar, kemudian membuat keributan, meninggalkan sampah di ruangan, meninggalkan makanan, minuman. Kalau saya, kalau bisa tidak perlu makan minum di dalam ruangan ya, karena biasanya tidak ada praktikum yang butuh makan minum. Kemudian peralatan harus melakukan pakai prosedur peminjaman. Jadi kalau misalnya ada termometer lah, termometer tapi punya lab, itu harus menggunakan surat peminjaman alat di lab. Itu ada lagi prosedurnya. Kemudian kalau selesai menggunakan laboratorium, semua harus dibersihkan, dikembalikan lagi alat-alatnya, dan komputer, AC, dan lampu dimatikan secara manual di
apa ya namanya, PCB, yang saklar besar itu. Karena pengalaman beberapa kejadian kan ya, di lab itu misalnya AC-nya belum mati, kebakaran, kalau nggak salah di ITB kemarin. Ada juga yang seperti itu yang kantor kejaksaan juga ya, kebakaran habis. Nah, terus jangan lupa mengunci pintu. Nah, ini yang punya kunci kalau di laboratorium itu hanya saya dengan asisten yang ditunjuk. Gitu. Jadi kalau memang siapapun yang mau pakai, maupun itu dosen, harus izin saya atau asisten laboratorium. Mungkin seperti itu. Ini masih tanda tangan Bu Maria. Oke, nah pelaksanaannya. Tadi ada beberapa jenis praktikum ya, ada beberapa praktikum, ada 5. Nah, ini ada standar untuk pelaksanaannya praktikum. Jadi yang pertama, kepala lab wajib menjadwalkan praktikum. Tadi ada koordinasi asisten, koordinasi pengampu, mahasiswa yang ikut praktikum, kepala lab menyetujui nanti hasil jadwalnya seperti apa. Kalau sudah ada jadwal praktikum, sudah ada kelompok praktikum, baru mahasiswa bisa ngambil KRS praktikum. Kalau sudah ngambil, wajib ikut technical meeting, karena technical meeting juga ada nilainya. Kemudian tata tertib tadi dipenuhi, kemudian menjalankan seluruh kegiatan, mau itu pretest, post-test, praktikumnya sendiri, asistensi dengan asisten, dan penyelesaian laporan. Kalau semua sudah muncul, technical meeting, pretest, post-test, praktikum, laporan, nilainya sudah ada, pengampu dan asisten mengumpulkan nilai dan masukkan ke SIA. Itu adalah nilai final dari praktikum. Gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Tadi kan dijelaskan kalau praktikum, ada beberapa praktikum yang harus menggunakan mesin-mesin khusus. Ya. Kalau kita lagi daring gini, praktikumnya diganti sama apa buat memenuhi nilai? Terima kasih. Nah, itu khusus yang prosman ya, proses manufaktur. Jadi untuk yang semester ini harusnya jalan deh. Jadi itu adalah praktikum di semester ganjil. Tapi sama pertimbangannya dengan yang kamu sebutin, kalau kita nggak bisa minta mahasiswa nyari mesin-mesin, gitu kan. Nah, kita juga nggak bisa minta mahasiswa ke sini, artinya kita melanggar aturan dari kementerian. Makanya untuk mata kuliah praktikum proses manufaktur semester ini itu kita tunda karena nggak bisa dilaksanakan. Makanya harapan saya Januari sudah bisa. Tapi kalau melihat kondisi 200.000 orang dan belum ada kecenderungan turun, ini kan agak berbahaya ya. Jadi kalau saya memilih untuk tidak melaksanakan, mungkin nanti kurang tahu ya dari Pak Indro sendiri, apakah dia nanti mau online atau diganti tugas, itu kebijakan beliau nanti. Itu deh. Oh iya, terima kasih, Bu. Kami. Oke, ada lagi? Sebelum saya lanjut dulu ya. Oke, ini contoh ada beberapa tahapan tadi, saya jelaskan lebih lanjut. Koordinasi dengan persiapan ini dilakukan oleh asisten pengampu dan kepala lab. Kita berkoordinasi untuk menentukan jadwal praktikum. Ini ada contoh jadwal praktikum yang sudah semester lalu. Tuh. Kemudian mempersiapkan alat kalau ada. Nah, kemarin praktikum ergonomi kita menggunakan Tamiya ya untuk mengukur lama waktu merangkai Tamiya. Nah, karena tidak semua praktikan punya Tamiya, jadi ada beberapa orang yang kita kirimkan. Nanti suruh kirim balik, itu kan punyanya laboratorium gitu. Nah, ini untuk menghindari tidak terjalannya praktikum. Tapi nanti akan seperti itu juga apa tidak, ini tergantung kondisi tahun depan. Kemudian biasanya, kita kan di lab, jadi ada lembar pengamatan yang perlu diperbanyak. Kalau ambil data, tinggal diisi di lembar pengamatan. Nah, kalau yang sekarang karena dia online, masih bentuknya soft file, jadi nggak perlu diperbanyak. Kemudian, mahasiswa baru bisa mendaftar praktikum kalau sudah ada kelompok yang ditentukan oleh pengampu. Jadi jangan lupa, kalau nanti ada mata kuliah praktikum, tolong diisi sesuai dengan kelompoknya, karena itu dasar absen. Oke.
technical meeting. Nah, jadwal sudah oke, terus mahasiswa sudah oke, kita lakukan sosialisasi pelaksanaan praktikum yang sedang berjalan. Nah, ini kita ngasih tahu kapan harus kumpul laporan, kapan harus praktikum, kapan harus asistensi, dan lain sebagainya. Kadang, misalnya tadi ya, ada yang pembuatan perangkaian Tamiya. Mungkin ada yang belum pernah coba rangkai Tamiya, makanya adanya trial atau uji coba. Oh, kalau Tamiya itu seperti ini ngerangkainya, atau ada alat yang perlu dicoba supaya nggak salah penggunaannya. Itu ada trial. Oke, kemudian ada pelaksanaan praktikum dan asistensi. Ini biasanya barengan, apalagi kalau kita viral kan, virtual. Di virtual kemarin, kita ubah total modul dari pelaksanaan praktikum yang biasanya mungkin mahasiswa mengambil penggaris di lemari, ini nggak ada penggaris. Jadi kita coba apapun alat ukur yang ada, tolong diukur panjang tangan misalnya. Nah, itu didampingi oleh asisten, termasuk juga ya cara ambil data, pengolahan data, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok diberikan masing-masing asisten diberikan masing-masing kelompoknya yang akan dibimbing sampai dia menyelesaikan laporan sesuai waktu dan arahan. Nah, ini contoh kegiatan yang kemarin di lab sama yang di online. Terus ini bentuk logbook dari asisten. Berapa jam mereka kerja, siapa yang mereka asistensi itu harus ada, harus jelas. Gitu. Oke, saya lanjut. Pre dan post test. Kalau kita praktikum, kita pengen tahu mahasiswa itu di awal pahamnya sejauh mana, terus di akhir praktikum pahamnya sampai mana gitu. Karena kan kita pengen mahasiswa itu punya skill atau punya kemampuan tertentu. Makanya pre-test itu sebelum praktikum, post-test atau responsi biasanya setelah praktikum. Karena kita online, kemarin ada yang menggunakan Google Form, ada yang pakai LDRU, nanti sistemnya saya coba tunjukkan. Kemudian ada juga yang pakai Gmeet seperti ini, terus tanya jawab aja per kelompok gitu. Nah, ini tergantung mata kuliah dan dosen pengampunya maunya seperti apa. Setelah nilai semua terkumpul, direkap, kemudian dosen pengampu menginput ke SIA. Mungkin seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk Ibu Rani? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Belum. Oke, tadi ya. Tadi pertanyaan pertama praktikum freshman. Lagi? Dong ya. Sampai jam berapa ya, saya? Sampai jam 2, Ibu. Izin menjawab. Oke, sampai jam 2 ya. Oke. Lanjut aja langsung ke materi selanjutnya aja. Jadi biasanya kalau jurusan lain itu kan ada beberapa lab ya. Jadi mereka gantian jam 12.30 sampai sekian itu kaleb pertama, terus yang selanjutnya kaleb kedua. Nah, kebetulan di teknik industri baru ada satu kepala lab. Jadi saya diberikan kesempatan agak banyak dibandingkan kaleb yang lainnya. Nah, oke, saya lanjutin aja ya. Udah kelihatan belum ya? Bidang keahlian dosen. Belum di share screen, Bu. Oh, belum bisa ya? Belum, Ada. belum kelihatan. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Oke. Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Sip. Nah, tadi kalian ini ya, kalau saya dulu mahasiswa, dulu saya siswa itu ikutnya tim basket, tim pramuka, sama paskibra dulu ditolak sih, nggak lolos. Terus seni lukis, jadi saya punya banyak studi grup, saya punya banyak minat. Nah, dosen juga gitu, mahasiswa juga gitu. Mahasiswa ada UKM,
unit kegiatan mahasiswa, mungkin kakak tingkatmu lebih paham. Itu minat bakat apapun bisa kalian ikuti, dari olahraga, seni, penulisan karya ilmiah, dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa kalian cari tahu lagi. Nah, untuk dosen, kita nyebutnya bidang keahlian atau research study group gitu. Saya lanjutin dulu ya. Nah, boleh ditulis dulu ini Mentimeter dengan nomornya benda ya. 5684340. Oh, belum saya buka, sebentar. Sudah bisa belum? Coba dimasukkan 2 kalau nggak salah ya, 2 atau 1 gitu. Komunitas atau study group yang atau ekstrakurikuler yang kalian pernah ikuti. Sembarang aja, nggak ada benar salah. Maaf Bu, izin bertanya. Monggo. Untuk yang komunitasnya itu komunitas yang ada di dalam sekolah atau yang di luar sekolah juga? Monggo, kalau saya dulu fotografi nggak ada di universitas, jadi saya di komunitas fotografi di luar waktu mahasiswa. Monggo. Oke Bu, terima kasih. Sip. Saya coba share ya. Oke, 16 orang. Ayo, ayo. Paling besar Bu, untuk komunitasnya bebas Bu, komunitas apa aja di luar sekolah bebas, juga. Bebas apa aja. Ini kalau kita lihat di sini yang paling besar adalah yang paling banyak ngisi. Jadi yang paling besar adalah pramuka. Tiga, 4 orang. Genap, berhenti. Sampai 50 ya, kita tutup. Ada lagi, sudah 50. Oke, kita tutup dulu. Oke. Oh, belum saya share. Oke, sudah 52 orang ya terakhir ini mengisi. Dan memang 3 besar itu pramuka, basket, dan rohis. Ini rohisnya paling besar, ini nomor 2 berarti. Cuman ini ada double-double ya, ada volley pakai I, volley pakai Y, ada kir, ada karya ilmiah remaja. Mungkin bisa bertambah, kewirausahaan juga beda-beda. Oke, nah kita bisa lihat di sini ya, nggak semua mahasiswa punya satu kegiatan atau punya satu minat. Nah, dosen-dosen juga begitu. Mereka masing-masing punya bidang keahlian yang mereka ingin pelajari, ingin ikuti. Sebelum saya masuk ke bidangnya, ini saya ingin persamaan persepsi kali ya. Karena banyak yang berpikir bahwa dosen itu hanya mengajar sama kayak guru. Tapi itu benar, tapi untuk yang dulu. Jadi kalau dosen yang sekarang itu adalah peneliti dari Kemenristek. Kemenristek sekarang sudah ke Mendikbud, jadi dosen adalah peneliti. Kalau penelitiannya mau dipublikasikan atau di-share ke orang-orang yang punya minat yang sama di seminar atau di seminar internasional atau seminar nasional atau jurnal, itu namanya
publikasi. Kalau dosen share hasil penelitiannya ke mahasiswa di kelas, itu namanya pengajaran. Kemudian kalau dosen penelitiannya di-share ke masyarakat sekitar atau yang membutuhkan teknologi atau hasil penelitian dosen itu, namanya pengabdian. Ini contoh-contoh gambarnya. Gitu. Fokusnya dosen sekarang di penelitian. Nah, kalau yang mau kepo, silahkan. Jadi kalau kalian mau lihat nama-nama dosen di teknik industri, bisa buka di forlab.ristekdikti.co.id, cari teknik industri Unsut, itu pasti nemu nama-nama dosennya siapa. Kemudian kalau mau lihat penelitiannya apa aja, bisa di sinta.ristekbrin.co.id. Silahkan kalau mau kepo. Nanti aja tapi ya, kita mau lanjut dulu. Kemudian ini ada, kalau tadi ada Sinta ya, tapi Sinta itu nggak semua penelitian ditampilkan. Jadi yang terbaik aja menurut Sinta itu. Kalau mau lebih lengkap, bisa lihat di scholargoogle.com atau ResearchGate. Semua dosen sudah punya. Ini yang saya tampilkan di sini itu Google Scholar. Kalau Google. Total dosen teknik industri ada 14. Jadi lumayan banyak. Kalau dulu kita baru 9. Nah, tahun ini, dari tahun kemarin sih masuknya, kita bertambah lagi teman-teman 5 orang. Nah, bidang peminatan sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tapi kebetulan Pak Musmualim dengan Pak Ahmad Yusuf ini, beliau bidangnya agama, kewarganegaraan, Pancasila, jati diri Unsut, dan lain sebagainya, mata kuliah yang umum. Jadi mereka masuk bidangnya di universitas, bukan di prodi. Jadi yang saya akan perkenalkan ke kalian itu bidang peminatan atau bidang keahlian dosen yang 4 aja, yang sesuai dengan bidang teknik industri. Nah, yang pertama, mungkin tadi sudah ketemu ya, ada Bu Maria Krisnawati, beliau koordinator bidang manajemen rantai pasok. Oh iya, katanya Bu Maria hanya sebut 3 ya. Kalau saya ini berdasarkan minat, karena dosennya sudah nambah 5, kebanyakan kalau satu bidang itu 6-7 orang, jadi saya pisah. Oke, yang pertama ada manajemen rantai pasok, itu Bu Maria, anggotanya Bu Tigar atau Bu Dian, kemudian ada Bu Sofi. Ini mereka penelitiannya biasanya bareng. Mata kuliah yang terkait dengan bidang keahlian ini ada penelitian operasional, permodelan sistem, simulasi, manajemen rantai pasoknya sendiri, logistik, pengadaan. Ini terkait dengan yang kalau misalnya kalian bingung kenapa saya bisa dapat produk tertentu di Alfamart atau di Indomaret. Nah, proses dari produksi atau produsen sampai ke user atau pengguna, itulah yang dipertimbangkan. Mau dia harus lewat supplier dulu, bahan bakunya bagaimana, terus diproduksi berapa lama, dan lain sebagainya, sampai ke pengguna. Itu manajemen rantai pasok. Jadi bentuknya kayak aliran distribusi, aliran transportasi yang tujuannya adalah mendapatkan produk itu dengan waktu yang gak terlalu lama misalnya, atau dengan biaya yang paling sedikit, dan lain sebagainya. Fokusnya di efisiensi. Nah, ini ada beberapa penelitian ya. Ada metode transportasi yang digunakan, ada jumlah ketersediaan bahan baku, ada model supaya bahan baku nggak habis, gimana caranya, terus evaluasi kinerja supplier, dan lain sebagainya. Penelitiannya ke arah sana. Kemudian bidang kedua ada ergonomi dan perancangan sistem kerja. Ini pembahasannya ke arah manusia. Kebetulan koordinator bidangnya adalah saya sendiri. Kemudian ada anggotanya, ada Bu Niko. Kebetulan beliau lagi S3 di UGM, jadi beliau kurang aktif. Dan satunya ada Pak Hashim, bidangnya usability dan ergonomi. Oke. Mata kuliah yang terkait dengan bidang keahlian ini ada perancangan sistem kerja, gimana kursi yang enak buat pekerja, terus ada keselamatan kerja. Biasanya ini ya sering disebut, kecelakaan kerja itu bahasnya di sini sistem keselamatan kerja. Kemudian tadi ergonomi,
ada psikologi, ada perancangan tata letak, perancangan produk dan teknologi tepat guna, usability, dan pendalaman ergonomi di bidang lingkungan. Ini ada contoh-contoh jenis penelitian yang pernah kita lakukan. Kalau saya biasanya ke analisis postur. Kalau orang duduk, kalau berdiri, tapi nggak nyaman, itu kenapa gitu. Ini kalau saya ke pekerja, terus kenapa dia banyak sakitnya, itu kalau lihat dari posisi kerjanya seperti apa. Kemudian memanfaatkan ukuran tubuh orang, mengukur kemeja sebaiknya seperti apa. Kalau Bu Niko banyak merancang tempat kerja dari IKM produk sapu. Kemudian ada juga pengurangan kebisingan di suatu perusahaan. Ada juga yang Pak Hashim lebih ke teknologi ya, apa manfaat dan kekurangan dan kelebihan dari teknologi dilihat dari kemampuan manusia yang pakai. Nah, bidang yang ketiga ada sistem manufaktur. Ini yang saya pisah, soalnya fokusnya agak sedikit beda. Kalau sistem manufaktur, dia ke produksi tadi yang ada produk, ada proses, ada output, ada produk. Bagian tengahnya ini fokusnya. Kalau Pak Sugeng, arahnya ke desain, computer aided engineering dan desain. Kemudian Pak Indro di sistem manufaktur, proses manufaktur, material. Terus Bu Ayu di bagian tadi ya hampir sama, persediaan sistem produksi yang lebih baik seperti apa, seperti itu. Nah, mata kuliah terkait bidang ini ada beberapa juga, proses manufaktur, tadi material, teknik, menggambar teknik, perancangan dan pengendalian produksi, ada sistem manufaktur, computer aided engineering, terus manajemen energi dan mekatronika. Ini masuknya di sistem manufaktur. Nah, penelitian-penelitian terkait, kebetulan Pak Sugeng ini baru pulang S3 ya, jadi penelitian beliau banyak banget yang fokus di bidangnya material teknik, jadi saya nggak tampilkan banyak di sini. Tapi fokusnya di perancangan produk dan material. Terus kalau Pak Indro ke inovatif desain, terus kalau ini ada bagaimana pengaturan gudang lebih baik supaya tidak ada ruangan yang tidak terpakai atau malah terlalu banyak barang. Gitu. Ada juga yang bagaimana kita bisa menjadwalkan perawatan mesin ini supaya tidak besar biayanya, yang seperti itu. Oke, saya lanjut untuk bidang keahlian terakhir, ada rekayasa kualitas. Ini koordinator bidangnya Pak Yudi Sahrullah, bidangnya di kualitas dan sustainable manufaktur. Kemudian anggotanya ada Pak Katon dengan Pak Trianto. Sama bidangnya juga manajemen kualitas dan manufaktur. Nah, mata kuliah terkait tentunya ada ya, penjaminan dan pengendalian kualitas, terus analisis biaya, ekonomi teknik, pengantar manajemen dan bisnis, teknik pengambilan keputusan, MSDM, dan manufaktur berkelanjutan. Nah, ini juga ada contoh-contoh penelitian dari beliau. Nah, untuk Pak Tri, sebetulnya S1, S2 beliau itu bidangnya teknik pertanian. Jadi penelitian-penelitian beliau lebih banyak ke pertanian, contohnya ya, pengaruh jenis konsentrasi pengawet terhadap mutu, seperti itu. Nah, kalau yang Pak Yudi dengan Pak Katon ke arah industri, analisis kepuasan pelanggan, terus bagaimana mengurangi cacat, peningkatan kualitas produk, gitu, dan penerapan metode-metode untuk meningkatkan kualitas. Oke, nah, tadi dosen-dosen semua. Nah, mahasiswa bisa nggak berpartisipasi pada bidang keahlian? Tentu bisa. Kalian kan kuliahnya di teknik industri. Jadi, harapannya kalian tertarik pada minat tertentu, keahlian tertentu, supaya kemampuannya punya spesifik lah bidang tertentu. Tapi itu nggak harus sekarang. Jadi kalau kalian pelajari dulu semua, mana kira-kira nanti yang kalian tertarik bisa jadi bahan kerja praktek ataupun tugas akhir, itu nanti masih lama. Tapi
kita bisa lihat sekarang mana yang kalian kira-kira oh ya kayaknya menarik gitu, itu bisa mulai dipelajari, mulai ditekuni. Nah, cara lainnya selain kerja praktek, selain TA, KKN mungkin, nah di sini salah satu partisipasi mahasiswa dalam bidang keahlian itu dengan perlombaan. Yang paling besar adalah program kreativitas mahasiswa. Nah ini yang didanai oleh Dikti dan kita ditargetkan 1.000 proposal untuk tahun ini. Jadi monggo kalau ada yang tertarik untuk bikin proposal kreativitas mahasiswa itu saya dukung sekali. Kemudian lomba-lomba karya tulis ilmiah. Ini ada contoh yang menologi, dia bikin karya ilmiah tentang material kalau nggak salah. Terus yang satunya itu lomba tentang K3. Ada juga kompetisi-kompetisi lainnya, masih banyak lagi. LKTI juga banyak banget, kompetisi teknik industri juga banyak banget. Ini alhamdulillah ada beberapa kakak kelasmu yang sudah pernah ikut dari nasional, lokal, dan internasional. Ini yang poster yang paling baru kemarin, sayangnya belum menang, lomba poster di Ergocamp. Ini alhamdulillah yang tahun lalu juara 3, yang tahun ini belum. Tuh. Oke, ini khusus untuk bidang keahlian yang terkait dengan akademik ya. Kalau kalian juga punya minat lomba di bidang lainnya, misalnya tadi ada yang voli, ada olahraga, ada yang pencaksilat, ada yang apalagi tadi nyanyi, debat bahasa Inggris, apalagi macam-macam. Monggo itu kita tetap dukung. Mungkin saya nggak bisa bimbing karena saya nggak bisa nyanyi, gitu misalnya. Ya, saya bisa alihkan, bisa ke UKM, bisa kalau di Fakultas Teknik ada HMTI, ada UKM kewirausahaan, nah itu bisa mulai aktif di sana. Oke, nah kalau tertarik, terus gimana? Ini contohnya, fotonya itu saya ya, berapa tahun lalu ikut lomba, jadi saya pajang. Kalau kalian sudah tertarik lomba tertentu, coba cari informasi dulu, lomba dan atau kompetisi yang diminati. Setelah udah cari tahu berapa biayanya, lombanya tentang apa, terus bidangnya kira-kira apa, itu koordinasi dengan HMTI. Karena kalau misalnya lomba yang kalian ingin ikuti ada di anggaran HMTI, kalian bisa ikut. Tapi kalau enggak, nanti mungkin diskusi dengan dosen yang terkait. Gitu. Kalau sudah koordinasi dengan HMTI, bisa menghubungi dosen yang mungkin terkait dengan lombanya, topiknya ya. Tadi kan ada beberapa study group, mungkin bisa salah satu dosen, terus minta dengan sopan kalau beliau mau jadi pendamping lomba ini apa enggak gitu. Karena ada yang dosen sibuk banget, biasanya nggak mau. Kalau sudah disetujui, ya mulai bimbingan. Misalnya kalau karya ilmiah, pasti penulisan, pasti topik, cara penulisannya itu harus didampingi. Kalau sudah selesai ikut lomba, kalau bisa buat laporan ke HMTI, nggak harus laporan tebal gitu, enggak. Yang penting kegiatannya ngapain, terus apa aja hasilnya itu di buat soft file aja lah. Bukti kalau kalian ikut suatu lomba. Itu. Nah, saya ingin tanya lagi nih, ketertarikan dalam ikut lomba. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak ya? Belum. Belum ada Ibu. Oke, kalau belum, monggo kita isi lagi. Sebentar, saya pindah slide dulu. Next slide. Oke, silahkan diisi. Dua 29 orang. Oke, monggo. Kebetulan juga yang nanti ngajar pengantar teknik industri itu saya ya. Jadi kita akan banyak belajar di bidang-bidang tertentu, mungkin nggak dalam, tapi pengenalan. Saya dengan Pak Indro yang akan mengajar. Mulai Senin Selasa ya. Ini sudah bisa ngisi KRS belum ya, adik-adik? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya? Oke, sambil saya share ya. Ini sudah bisa buka belum ya?
Ini Jadwalnya tampilannya kalau besok kayaknya, Bu. oh besok ya. Oke, mungkin besok lebih detail ya. Kalau yang kita pakai untuk ngisi KRS yang seperti ini, akademik SIA namanya. Kalau saya sebagai dosen, saya bukanya di sini. Salah. Nah, di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing. Terus saya harus buka dulu. Habis dibuka, baru mereka bisa ngisi. Setelah ngisi, misalnya ini ya, ini sudah mau selesai soalnya. Nah, misalnya ini dia sudah tampilkan mata kuliah apa yang diambil, saya setujui. Kalau sudah saya setujui, baru mereka bisa ikut kuliahnya itu. Gitu. Sudah disetujui, baru muncul nanti di sini mata kuliah yang saya ajar ada di sini. Jadi, setiap dosen lihat, oh ternyata mahasiswa saya A, B, C, D, E. Bisa lihat di sini. Ini baru 2. Soalnya belum dibuka ternyata ya. Gitu. Kalau sudah masuk di sini, otomatis nanti masuk di sini, file biru. Jadi di sini nanti kita lakukan perkuliahan. Ini contohnya ya, pengantar teks industri yang mungkin akan kalian masuki. Di sini ada judul, ada pengumuman kecil lah. Siapa yang ngajar, diskusi mata kuliah. Mungkin nggak semua dosen ngisi, tapi kalau saya biasanya ada kepalanya. Terus ini setiap pertemuan ada, yang belum ada isinya. Saya belum upload. Contohnya yang tadi. Saya sudah ngisi. Nah, ini ya. Kalau saya sudah ngisi, biasanya ada absensi, ada tugas, ada materi, dan lain sebagainya. Ya, tergantung dosen masing-masing. Oke. Sudah ngisi 57 orang. Sip. Bentar. Oke, alhamdulillah ya ada 57 orang yang ngisi. Dan setengahnya sudah ada satu bidang yang tertarik. Kalau misalnya tertarik, monggo dicari tahu-cari tahu. Kalau yang belum, nggak apa-apa sambil jalan. Ini kan baru masuk ya. Siapa tahu, kalau saya dulu tertarik dengan SCM, makanya saya juga sempat magang di SCM, di logistik tadi ya. Tapi begitu jalan, kok saya tertarik dengan ergonomi ya, gitu. Baru saya dalemin lagi bilang ergonomi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Terus sambil jalan lah nanti pengantar teknik industri. Kalau nggak ada, saya minta tolong dong diisi ini Google Form. Nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi ini saya dengan Bu Maria ingin melihat sebenarnya kita sudah menjelaskan, dipahami nggak sih kita kalau presentase ke mahasiswa baru. Semoga tahun depan bisa lebih baik seperti itu. Ini sudah dicatat ya, nggak harus sekarang banget juga. Bisa nanti-nanti nggak apa-apa. Ada yang mau ditanya dulu habis? Sudah absen ya? Ini kakak tingkat tadi Mbak siapa? Udah lupa lagi aku. Ya sudah di absen Bu. Oke, materinya sudah selesai ya Bu? Yes, kalau dari saya sudah. Oke, masih ada sekitar 5 menit lagi Bu. Boleh dibuka sesi tanya jawab ya atau mau gimana Bu?
Ya, monggo kalau ada yang mau ditanyaan silahkan. Kalau enggak Oke. nanti kita ketemu di mata kuliah pengantar teknik industri juga masih bisa tanya-nanya lagi. Lebih lanjut ini Oke. eh kemungkinan dibagi 2 kelas ya kalau nggak salah. Karena 70 orang kan di luar kakak tingkat. Nanti ada kelas A, kelas B. Oke. Oke, baik Bu. Mungkin buat teman-teman dari Teknik Industri 2020, gimana nih? Sudah lihat materinya tadi? Apa masih ada yang ingin penasaran gimana eh, apa tadi ada yang kurang jelas gitu pengen ditanyain? Boleh nih, masih ada waktu buat tanya jawab. Biasanya kalau Boleh habis di chat makan atau itu langsung. ngantuk ya. Habis makan ngantuk biasanya. Bukan tidak mendongeng ya, nanti malah tambah tidur. Iya, jangan Bu. Habis ini masih ada materi kita industri. Masih ada, Bu. Oh, masih ada. Apa itu materinya? Iya. Kita nanti mau ada live streaming bareng. Oh, Jadi balik lagi oke. ke kelompok lagi ke awal, Bu, kayak gitu. Oke. Saya dapat jadwalnya yang lab doang soalnya. Oh iya. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau nge-review dari materi Ibu Rani Aulia? Nanti kalau misalnya ada yang mau, nanti dapat nilai plus untuk dinilai keaktifan. Misi Ibu izin Terima. bertanya. Oh, itu ada yang monggo. Ibu mau tanya buat perlombaan itu apakah proposal hanya untuk perlombaan yang dari dikti, apa memang semua perlombaan itu butuh proposal buat pengajuan itu, Bu? Oke, tiap lomba beda-beda ya. Makanya tadi di awal yang pertama saya tekankan itu kalau bisa cari dulu informasi terkait lomba. Jadi kalau PKM, program kreativitas mahasiswa ini harus proposal bentuknya karena disubmit, dikirimkan ke Dikti tahun ini untuk pendanaan tahun depan. Tuh. Jadi mereka reviewnya dari template proposal, kemudian isi proposal, sampai kemungkinan bisa diterapkan itu proposalnya. Beda kalau misalnya LKTI. Kalau LKTI berarti makalah, bikin penelitian tertentu atau produk tertentu, terus kita bahas. Beda lagi nanti kalau yang desain produk. Mereka merancang dari awal, desainnya seperti apa, kenapa dibutuhkan, terus bikin prototipe produknya dari software yang SolidWorks tadi. Nah, ini kan masing-masing beda ya, awalnya apa, terus di akhirnya apa. Itu tergantung dengan lombanya. Ada juga yang incal, yang ini, kelasmu yang ini, dia tidak mengumpulkan proposal. Dari awal dia mendaftar, terus ada tes online-nya. Jadi materi-materi tentang teknik industri disebar kayak tes apa ya, CAT, SPMB gitu-gitulah. Nah, mereka online, ngerjain, terus masuk 15 besar kalau nggak salah. 15 besar inilah yang diundang nanti ke ITS gitu, kalau yang dulu. Sama seperti yang kompetisi kualitas juga seperti itu. Mereka cuma tes, nanti di lokasi tes lagi kayak cerdas cermat lah gampangnya. Beda dengan yang ini, mereka bikin poster di awal, terus mereka presentasikan posternya seperti apa, kenapa penting gitu-gitu. Mungkin itu deh, menjawab nggak ya? Ya, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Udah mungkin Mbak Maula? Bu, izin bertanya, Bu. Oh iya, monggo. Kan kalau misalkan kita ikut lomba, itu kan butuh apa ya? Uang pembiayaan buat penelitian lombanya sama transportasinya itu kita dikasih apa pakai uang mandiri, Bu? Terima kasih, Bu. Nah, ya, dari dulu itu memang permasalahan itu di keuangan ya. Makanya, kalau mau ikut lomba, cari tahu dulu sejauh apa, sebesar apa dananya yang dibutuhkan. Kalau kemarin ada kakak kelasmu yang ikut lomba Innova. Alhamdulillah lolos sebenarnya ke semifinal, tapi lombanya di Malaysia gitu. Nah, ini kemarin kita coba ke universitas nggak bisa ngasih selain karena dananya terlalu besar, termasuk ke luar negeri kan nggak bisa ya sekarang, makanya mereka nggak boleh pergi. Ini kan sayang banget. Tapi ada kebanggaan ya bisa ikut. Nah, saran saya kalau misalnya mau ikut lomba itu cari tahu seberapa besar dana yang dibutuhkan kalau misalnya mendaftar, terus bikin penelitian, bikin produk dan lain sebagainya.
Nah, itu jadi pertimbanganmu nanti. Apakah nanti mau ikut danus, misalnya jualan apa, atau dari himpunan bisa membiayai sebagian kecil, karena dana di himpunan itu dipotong ya. Kemahasiswaan kan tidak jalan, jadi anggaran itu kalau nggak salah dipotong karena COVID, termasuk dosen juga, gitu. Kegiatan dosen juga dikurangi. Ayo, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Tadi ada yang mau, tadi Munmut? Izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Tadi kan mengenai praktikum, Bu ya. Ya. Itu biasanya berapa persen, Bu, untuk mempengaruhi nilai IPK itu? Oke. Kalau IPK itu kecil ya sebenarnya, karena praktikum kan satu SKS sebenarnya. Nah, tadi satunya. Terima kasih, Bu. Bentar, belum dijawab. Terima kasih aja. Oh, belum ya? Nih, nah, yang ini tadi ya. Oke, ini kalau kita bisa lihat kan di sini ada mata kuliah yang praktek, tapi dia mata kuliahnya juga ada. Jadi kalau misalnya kayak gambar teknik, ini 2 SKS kuliah di kelas, 1 SKS praktikum nilainya gitu. Beda dengan fisika kimia, mereka dia cuma 1 SKS, tapi benar-benar praktikum semua. Praktikum ini enggak ini ya full 14 pertemuan seperti kuliah lainnya. Paling cuma 1-2 bulan itu laporan lengkap itu dihitung 1 praktikum gitu. Bebannya mungkin 1 SKS di IPK nggak gitu ngaruh, tapi effortnya besar untuk menyelesaikan ini karena dia dipepet 14 pertemuan itu dalam 2 bulan misalnya. Mungkin gitu deh, daripada ngulang praktikum mending ngulang yang lain gitu. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Udah ya, malah lewat ini. Oke. Karena waktunya udah habis, maka saya akan tutup acara kali ini. Terima kasih Ibu Rani Aulia Imran yang telah memberikan materi mengenai laboratorium. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari perkataan saya yang kurang mengenakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.